seara Galeha sa fekshat huni Khzek bishelo etba Milim mashtikot basar Milim mefiot ikba Taberelibi Yesua Tabekir bishalfa Berbicaralah Yesusku di tengah badai topan Gelombang laut menerpa Kami akan tenggelam Kata yang hentikan badai Kata yang beriku harapan Berbicaralah Yesusku Tenangkanlah hatiku Daberelibi Yesua Anu akbedzel nafcha Latle nafshi mekha Imhek bimotai beka Milim merapot hadzal Milim shelchem lafakom Daberelibi Yesua Bekir fatha shalom Berbicaralah Yesusku Ku di bawah sayapmu Kaulah tempat berlindungku Yang menghapus tangisku Kata yang beri kesembuhan Kata belas kasihanmu Berbicaralah Yesusku Padamu ada damai Shalom, saudara dalam Tuhan, apa kabar? Saya berharap bahwa kita semua sehat-sehat saja, baik dan selalu bersuka cita dalam Tuhan. Sekalipun kita tahu saat sekarang ini adalah masa-masa yang sulit. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, saat ini sekitar 2 juta pekerja dari 114.430 perusahaan yang sudah dirumahkan atau terkena PHK. Ditambah lagi, banyak di antara pekerja tersebut yang sudah tidak digaji lagi atau dipotong gaji hingga setengahnya, serta THR ditangguhkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Banyak orang dilanda kekhawatiran dengan kondisi ini. Tidak hanya khawatir terkena COVID-19, tetapi juga khawatir masalah ekonomi. Belum lagi pernyataan dari WHO bahwa kemungkinan virus corona ini tidak akan hilang. Kalau demikian, sampai kapan kita harus berada dalam situasi seperti ini? Apa yang harus kita lakukan untuk menyambung hidup? Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan sebuah kepastian? Mari saudara-saudara, kita kembali kepada Sang Pencipta kita, sumber hidup kita. Kita membaca firman-Nya adalah firman kehidupan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa kepadamu, dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, teduhkan hati kami Tuhan, dan berikan kami pengertian, agar dalam masa-masa sulit ini, kami sungguh-sungguh diteguhkan oleh firman-Mu.
Ampuni dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan kita akan dengarkan dari 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 11. Demikian sabda Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dari firman Tuhan ini kita memperoleh harapan. Kita boleh diteguhkan. Apa yang harus kita lakukan? Ketika kekhawatiran dan masalah menerpa, Rasul Petrus mengajar kita untuk pertama, untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhanlah yang memelihara kamu, kata firman Tuhan. Kita tidak perlu meragukan pemeliharaan Tuhan atas kita. Tuhan kita maha kuasa dan peduli. Kita ingat bagaimana Ia memelihara umatnya dalam perjalanan di tengah padang gurun, sampai mereka tiba di tanah perjanjian. Tuhan memelihara mereka dengan tiang awan pada siang hari, dengan tiang api pada malam hari, air yang memancar dari gunung batu, manna, burung puyuh, dan lain-lain. Ia tak pernah gagal dan selalu punya cara untuk memenuhi kebutuhan umatnya. Ayat yang ke-10, pembacaan kita tadi berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Nah, saudara-saudara, Tuhanlah yang memelihara kita. Keluh kesah dan kekhawatiran hanya akan menambah beban dan menurunkan imun kita. Tuhan Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Yang berikut, yang kedua adalah sadar dan berjaga-jaga. Singa menyerang hewan yang sakit, atau yang sedang berjalan sendirian, atau yang sementara dalam keadaan tidak waspada. Kita diperingatkan untuk berjaga-jaga ketika kita sedang menderita, atau ketika kita sedang dalam masa-masa yang sulit. Iblis sangat mudah menjebak kita ketika kita dalam kesulitan. Ya, sama seperti yang dapat kita lihat, orang bisa menjara, orang bisa merampok, orang bisa menipu, memanfaatkan sesama. Bahkan kita melihat para korban dari COVID-19 dikucilkan oleh orang-orang yang tidak berbelas kasih. Itu semua dilakukan entah sadar atau tidak. Tapi inilah dampak dari kesulitan-kesulitan hidup yang kadang membuat nalar kita, akal sehat kita tertutupi. Yang ketiga adalah lawan dengan iman yang teguh. Orang beriman akan selalu optimis. Iman dan harapan harus tetap kokoh di tengah badai kehidupan. Kita bisa melihat kepada Abraham, bapa segala orang beriman, yang tetap percaya sekalipun tidak ada dasar untuk percaya. Tetap berharap sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Atau iman Daniel, Hana, para rasul, dan lain-lain. Berjalan dalam iman, itu kuncinya. Karena kita percaya kepada Bapa kita yang berkuasa dan yang penuh kasih, yang tak berkesudahan. Kita percaya kepada Tuhan yang hidup, yang tidak pernah tertidur, yang tidak pernah terlelap menjaga anak-anaknya. Itulah kekuatan dan pengharapan kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan, menguatkan kami pada saat ini ya Tuhan. Dalam kekhawatiran kami, dalam ketakutan kami, dalam kegelisahan kami, Engkau mengajar kami untuk percaya kepadamu dan menyerahkan kekhawatiran kami kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mendoakan orang-orang yang mengalami PHK, yang dirumahkan, yang kehilangan nafkah, kiranya Tuhan mengasihi mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang bekerja, yang berusaha, Tuhan tolong mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan, mereka semuanya boleh berhasil di dalam Tuhan. Mampukan kami melewati masa-masa sulit dan tetap memandang kepadamu, percaya kepadamu, sehingga sukacita menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bicaralah Yesusku, sang perkataan Allah. Tanamkan kebenaran-Mu, bentuklah ku seperti-Mu. Kata yang penuh kuasa, kata yang menguatkanku. Berbicaralah Yesusku, batu karang yang teguh. Dabere libi Yesua, Bikol selma madaka. Kahorna libi asreni, Ilmot letzayet lekha. Be'ahafat halis moa, ulkhesut leikana. Dabere libi Yesua, Randeni bero holkha. Berbicaralah Yesusku dengan suara lembut. Periksalah hati ini,